Kita dikelilingi energi, api, listrik, bahkan ledakan. Tapi pernah kepikiran nggak sih kalau sumber energi paling dahsyat di alam semesta ini justru tersembunyi di tempat terkecil yang nggak bisa kita lihat? Yuk kita bedah bareng-bareng rahasia di dalam inti atom. Kalau saya tanya, apa energi terkuat yang ada? Mungkin yang kepikiran itu ledakan roket atau panasnya api. Tapi itu semua belum ada apa-apanya. Sumber energi sesungguhnya yang bikin bintang-bintang menyala itu justru terkunci rapat di dalam partikel super kecil, inti atom. Gini deh cara gampang bedainnya. Energi kimia, kayak waktu kita bakar kayu, itu ibaratnya cuma main di kulit luar atom aja, melibatkan elektron. Tapi kalau energi nuklir, wah ini beda cerita. Kita seolah-olah membobol berangkas di pusat atomnya. Kita masuk ke intinya, tempat di mana kekuatan inti matahari disimpan. Oke, jadi gimana caranya kita bisa mengakses berangkas energi ini? Pertama, kita harus masuk dulu ke dunia yang super kecil. Anggap aja kita lagi ngupas bawang, lapisan demi lapisan buat nemuin harta karun di tengahnya. Pasti ingat dong gambar ini dari pelajaran IPA dulu kan? Ada inti atom di tengah yang isinya proton positif dan neutron netral, terus dikelilingi sama elektron negatif yang sibuk banget. Tapi untuk bahasan kita kali ini, lupain dulu deh elektron yang di luar itu. Mereka cuma pemain figuran. Fokus kita tuh ke tengah, ke titik super padat itu. Itulah yang namanya nukleus, alias inti atom. Di ruang yang sempit banget inilah semua drama fisika nuklir terjadi. Inilah pusat kekuatan yang sesungguhnya. Nah, disinilah ceritanya jadi aneh sekaligus keren. Coba bayangin, inti atom itu kan isinya proton yang semuanya positif. Secara logika, itu kayak kita maksa kutub utara magnet buat nempel satu sama lain di dalam kotak kecil. Harusnya kan mereka saling tolak dan mental semua. Tapi kok ini enggak? Apa yang nahan mereka? Jawabannya adalah gaya paling perkasa di alam semesta. Gaya nuklir kuat. Anggap aja ini lem super kosmik terkuat yang pernah ada. Kekuatannya jauh banget ngalahin gravitasi atau listrik. Tapi ada aturannya. Aturannya gini, gaya ini kuatnya bukan main, tapi jangkauannya super pendek, cuma sebatas ukuran inti atom. Di dalam gelembung kecil itu, kekuatannya absolut, ngalahin gaya tolak-menolak proton. Tanpa lem super ini, alam semesta kita mungkin cuma bakal berisi hidrogen doang. Nggak bakal ada bintang, planet, apalagi kita. Oke, jadi inti atom itu direkatkan sama lem super kuat. Terus, energinya dari mana? Nah, jawabannya ada di sebuah trik sulap fisika yang melibatkan sedikit massa yang hilang dan persamaan paling ikonik sepanjang sejarah. Ini nih bagian yang bikin pusing tapi juga paling keren, namanya defek massa. Bayangin ya, kamu punya sekantong kelereng. Kamu timbang satu persatu, total beratnya katakanlah 100 gram. Terus semua kelereng itu kamu masukin ke dalam satu wadah. Anehnya, pas ditimbang lagi, berat totalnya jadi 99,9 gram. Loh, kok bisa? Hilang kemana sisa masanya? Nah, ini dia jawabannya. Massa itu nggak beneran lenyap. Massa itu berubah wujud, jadi energi murni. Energi inilah yang jadi bahan bakar si lem super yang ikat inti atom tadi. Dan kalau kita bisa bongkar ikatan itu, energinya bakal lepas. Dan resep untuk ngitungnya adalah E sama dengan mc kuadrat. Di sini M itu massa kecil yang hilang tadi. Kelihatannya sepele kan? Tapi lihat pengalihnya, C kuadrat. Itu kecepatan cahaya dikali kecepatan cahaya. Sebuah angka yang gedenya luar biasa. Jadi kita ambil massa secuil, kita kaliin sama angka raksasa, dan boom, kita dapat energi yang gak kebayang besarnya. Oke, kita udah tahu ada berangkas energi, kuncinya juga udah punya, E sama dengan mc kuadrat. Sekarang pertanyaannya, gimana cara ngebukanya? Ternyata ada dua cara utama, kita pecahin atau kita gabungin. Di satu sisi, ada fisi. Ini kayak kita ngambil atom raksasa, misalnya uranium, terus kita belah jadi dua. Inilah prinsip kerja reaktor nuklir. Di sisi lain, ada fusi. Ini kebalikannya. Kita ambil atom-atom super ringan kayak hidrogen, terus kita paksa buat bersatu, persis kayak yang terjadi di matahari. Dua-duanya ngelepasin energi, tapi fusi itu juaranya. Energinya jauh lebih bersih dan lebih dahsyat. Biar kebayang bedanya, lihat angka ini. Energi dari 1 kilogram uranium itu setara dengan energi dari membakar 1 juta kilogram batu bara. Saya ulangi ya, 1 juta kali lipat. Jomplang banget kan bedanya? Energi kimia biasa sama kekuatan inti atom.
Biasanya, kalau dengar kata nuklir, yang ada di kepala kita, kalau nggak bom, ya pembangkit listrik. Padahal kenyataannya, sejak kita berhasil menguak rahasia inti atom, teknologinya udah menyebar ke banyak banget bidang kehidupan, yang mungkin nggak pernah kita duga sebelumnya. Teknologi nuklir itu ada di sekitar kita loh. Di rumah sakit, dipakai buat nembak sel kanker dengan presisi tinggi. Para arkeolog memakannya buat tahu umur fosil dinosaurus. Bahkan industri minyak dan gas juga pakai buat mencari cadangan baru di perut bumi. Ini udah kayak episode bedah super canggihnya dunia sains. Jadi, kesimpulannya begini. Kalau selama ini kita main di permukaan atom lewat ilmu kimia, fisika nuklir membawa kita langsung ke jantungnya, ke inti atom. Dengan ini, kita nggak lagi cuma sekedar menyalakan api unggun, tapi kita sudah belajar cara menyalakan bintang mini di bumi. Nah, ini yang membawa kita ke persimpangan jalan. Untuk masa depan energi kita mau fokus kemana? Terus menyempurnakan visi, teknologi yang sudah kita kuasai? Atau kita habis-habisan mengejar mimpi fusi, mencoba meniru kekuatan matahari di planet kita sendiri? Menurut kalian, mana yang lebih menjanjikan?